action, let's go. 첫 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 10 TKJ 2 akan mempraktikkan pembongkaran dan perakitan PC. Sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan, dari Ketua Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Adi Wisnu Pertama sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Imel. Saya Nurizani Hidayat. Saya Arsinta Wati. Saya Istina Lestari. Baiklah, kami akan memulai pembongkaran dan perakitan PC. Selamat menyaksikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum merakit PC. 1. Melindungi tubuh dan bagian CPU dari listrik, status, dan air saat merakit CPU. 2. Pasang bagian penting lebih dulu. 3. Ketahui bagian motherboard. 4. Perhatikan manajemen kabel saat rakit PC. 5. Pasang pendingin tambahan di casing CPU. Alat yang diperlukan itu obeng dengan kutub positif dan negatif. Terus kantong obat. Kantong obat ini berfungsi saat kita sudah mencopot baut. Nah, yang paling penting yaitu CPU. Pembongkaran PC. Jadi, pertama-tama yaitu buka baut, jika keras gunakan obeng, kalau lembek pakai tangan saja. Nah, jika sudah, buka penutup casing. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini tampilan saat sebelum pembongkaran. Lalu, cabut semua kabel satu per satu. Beginilah kondisinya setelah semua kabel telah tercabut, guys. Lalu, cabut pengait pada RAM. Lalu, tarik RAM secara perlahan. Beginilah penampakan dari RAM tersebut. Cabut lampapan ke atas. Jadi seperti ini penampakannya, guys. Kali ini adalah pencabutan heatsink. Jadi, putar pengait heatsink. Setelah itu, tarik pengait heatsink ke atas. Nah, baru tarik heatsink ke atas. Nah, jadi seperti ini penampakan heatsink. Kali ini pencabutan prosesor. Nah, tarik penggait prosesor ke atas. Nah, setelah itu tarik ke atas pelindung prosesor ke atas. Dan ambil prosesor. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Nah, kali ini pencabutan CD-ROM. Nah, pertama-tama
Putar baut CD-ROM dengan menggunakan obeng kutub positif. Nah, setelah itu dorong CD-ROM keluar seperti ini. Nah, jadi seperti ini penampakan CD-ROM. Nah, kali ini pencabutan hard disk. Lepas baut hard disk dengan menggunakan obeng kutub positif. Keluarkan hard disk. Jadi seperti ini penampakan hard disk. Kali ini adalah proses pembukaan power supply. Pertama-tama, buka baut power supply satu per satu. Lalu, tarik keluar power supply secara pelan-pelan, seperti di video ini. Lalu balik casing komputer, ya, seperti di video ini, guys. Lalu, keluarkan kabel dari casing komputer. Tarik secara pelan-pelan agar soket pada kabel tersebut tidak lepas atau tidak rusak. Lalu cabut power supply dari casing bersamaan dengan kabelnya. Jadi seperti inilah penampakan dari power supply. Dan seperti inilah tampilan casing ketika sudah tidak ada komponen-komponen besar. Lalu, atur kabel front agar tidak berantakan. Jadi masukkan ke dalam casing seperti di video ini. Nah, kali ini pencabutan motherboard dari casing. Pertama-tama, buka baut motherboard menggunakan obeng kutub positif. Setelah itu, ambil motherboard dari casing. Jadi seperti ini tampilan motherboard. Selanjutnya pelepasan back panel dengan cara mendorong back panel ke dalam casing. Jadi seperti ini back panel. Di sini yang saya pegang yaitu motherboard dengan tipe LGA 1155. Dan di sini ada power supply. Kemudian ada heatsink. Dan ini ada kabel SATA. Dan di sini ada CD-ROM. Kemudian ada hard disk dengan penyimpanan 320 GB. Dan di sini ada papan LAN.
Dan di sini ada penyimpanan RAM dengan penyimpanan 4 GB. Nah, selanjutnya ada CPU. Dan di sini ada back panel. Dan di sini ada beberapa baut. Nah, dan di sini ada casing komputer. Perakitan PC. Jadi yang pertama itu saat perakitan PC yaitu pemasangan CPU. Jadi saat pemasangan CPU, buka dulu pengait, lalu tarik ke atas pelindung besi seperti ini. Nah, setelah itu ikuti panduan bentuk CPU pada motherboard. Nah, ini sesuai dengan pinnya ya. Nah, ada pembatas segitiga di situ. Nah, terus letak sesuai dengan bentuk pada motherboard. Nah, di sini ada pembatas kiri dan kanan agar tidak mudah goyang-goyang. Lalu tutup pelindung besi, lalu kait dengan pengait CPU di motherboard. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah kuat. Selanjutnya pemasangan RAM. Pertama-tama ialah menekan RAM ke bawah hingga rapat atau terkait dengan pengaitnya. Kali ini pemasangan heatsink. Nah, jadi tarik pengait heatsink ke atas seperti pada video ini. Nah, ini sudah ya, jadi longgar. Nah, lalu letakkan pad di atas CPU, lalu tekan pengait heatsink sampai rapat. Nah, jadi seperti ini. Lalu baut pengait heatsink dengan menggunakan obeng kutub minus. Nah, jadi sudah tidak bisa jatuh lagi. Lalu pasang kabel heatsink ke dalam soket motherboard. Nah, di sini ada pembatasnya. Nah, jadi diletakkan pada motherboard. Jadi seperti ini. Nah, kali ini pemasangan baterai CMOS. Dalam pemasangan baterai CMOS, pastikan kutub positif berada di atas. Jadi seperti ini. Kali ini pemasangan power supply, jadi pasang power supply pada tempatnya. Nah, di sini
power supply harus pertama dipasang karena dia adalah komponen yang paling besar. Nah, jadi seperti ini. Lalu, pasang baut power supply dengan menggunakan obeng kutub positif. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak mudah lepas. Selanjutnya ialah pemasangan CD-ROM. Pertama-tama casingnya kita buat berdiri dulu agar mudah memasang CD-ROM-nya. Oke, langkah selanjutnya ialah memasukkan CD-ROM pada slotnya. Selanjutnya ialah memasang baut CD-ROM secara perlahan-lahan. Nah, kali ini pemasangan hard disk. Masukkan hard disk pada tempatnya. Seperti ini. Lalu, pasang baut hard disk dengan menggunakan obeng kutub positif. Selanjutnya pemasangan back panel. Jadi pasang back panel dengan cara mendorong keluar seperti ini dan jangan sampai terbalik. Nah, selanjutnya rapikan kabel seperti ini. Kemudian masukkan kabel ke dalam casing kembali seperti pada video ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian, nah setelah itu Selanjutnya ialah pemasangan motherboard. kita pasang. Tapi sebelum pasang kita perbaiki dulu kabelnya. Oke. Lalu masukkan motherboard ke dalam casing komputer. Pelan-pelan ya. Nah, ini posisinya sesuaikan dengan back panelnya ya. Lalu pastikan motherboard sesuai dengan back panel Ini agak susah juga ya. di video ini. Nah, terus sesuaikan juga posisi obeng. Oke, setelah itu pasang. Lalu pasang baut motherboard menggunakan obeng positif. Kali ini pemasangan kabel from ke motherboard sesuai soketnya masing-masing. Selanjutnya pemasangan kabel power supply ke soket motherboard. Selanjutnya pemasangan kabel power supply dengan kabel SATA.
Selanjutnya pemasangan kabel SATA ke motherboard. Jadi seperti ini. Selanjutnya pemasangan papan LAN ke casing komputer seperti ini. Selanjutnya, pemasangan casing komputer seperti ini. Setelah itu, gunakan baut casing komputer dengan menggunakan alat obeng kutub positif. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Di sini ada power plug. Nah, di sini cable port, serial port, parallel port, VGA port, USB port, LAN port, microphone port, line port. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam video, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.